Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana batal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin Allahumma astur 'aiba shaykhi 'anni wa la tudhhib barakata 'ilmihi minni Allahumma astur 'aiba shaykhi 'anni wa la tudhhib barakata 'ilmihi minni Allahumma astur 'aiba shaykhi 'anni wa la tudhhib barakata 'ilmihi minni Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sebelum kita mulai proses kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan absen. Alfi Humairah, Hadirah, Amalina Rasyada, hadirah, Baik Lydia, hadirah, Dewi Marfuah, hadirah, Elia Umani, hadirah, Haridatul Jannah, hadirah, Kuliatul Aulia, hadirah, Inggita Delsa, hadirah, Izzatul Masrurah, hadirah, Yuliana Rahmawani, hadirah, Kaulan Syakila, hadirah, Liana Octavia, hadirah, Maulida Zuhar, hadirah, Irjalia, hadirah, Nihayati Amni, hadirah, Hudatul Rahman, hadirah, Saibatul Islamiyah, hadirah, Sayyidatul Khafifah, hadirah, Siti Rahmalia Hadiyati, hadirah, Syarifah Elvira, hadirah, Syarifatul Islamiyah, hadirah, Widya Nanda Safitri, hadirah, Bulan Lestari, hadirah, Yeni Kurnia Luana, hadirah, Yuyun Hendriani, hadirah, Zuriatul Miswah. hadirah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, para santriwati yang berbahagia, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, tadi setelah saya absen memang semuanya kelihatan hadir. Pada pertemuan kita kali ini, silakan buka buku paketnya pada halaman 27. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan ya. Jadi kita sebagai seorang santri sudah tahu kan gimana cara kita harus bersikap, gimana cara kita hormat, gimana cara kita patuh kepada orang tua dan gurunya. Iya. Ya, sudah tahu ya. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari tentang dalil atau ayat kenapa sih kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Nah, jadi sebagai pendahuluan, jadi kan kita semua tentu sudah tahu bahwa menghormati guru, patuh kepada kedua orang tua itu hukumnya Wajib. Ya, hukumnya wajib.
tapi dengan catatan selama perintah tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Jadi dalam hadis itu Nabi bersabda, la ta'ata lil makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak boleh seorang makhluk itu taat kepada satu perintah yang perintah tersebut berisi larangan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini nanti ada 2 ayat kita akan pelajari. Nah, terlebih dahulu kita akan mempelajari ayat yang pertama, yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Terlebih dahulu kalian ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Nah, dari kedua ayat tersebut ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan di sana. Jadi yang pertama, di ayat tersebut kalau kita lihat secara arti, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan bersembah selain Dia. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa beberapa contoh yang menunjukkan bahwa adanya ayat yang berkenaan dengan perintah. Di antaranya, cara kita mengetahui apakah ayat tersebut termasuk perintah atau tidak. Yang pertama bisa kita lihat pada kata penggunaan kutiba. Yang kedua, selain kata kutiba, bisa kita lihat dari bentuk asal perintah amrun. Bisa juga kita lihat dari bentuk kata qadha. Ya. Jadi ini beberapa perintah, beberapa kata yang menunjukkan perintah yang sering Allah gunakan di dalam Al-Quran. Contohnya, ya, kutiba kan jelas dalam Quran Al-Baqarah itu kan ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan
atau telah diperintahkan atas kamu Puasa. Nah, terus berikutnya, kalau yang amrun ini di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Nah, dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk mendirikan sholat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, qadha. Di ayat yang kita baca ini, wa qadha Rabbuka dan Allah telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah Tuhan selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala kan di dalam Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an ada dua kata yang sering digunakan oleh Allah untuk menggambarkan perbuatan baik. Yang pertama, birrun. Birrun. Birrun ini bukan berarti bir ya, atau bukan berarti minuman keras, kan? Birrun ini bisa bermakna kebaikan. Yang kedua, seringkali digunakan istilah hasanun. Hasanun, baik. ya kan? Innallaha yuhibbul muhsinin. Tentunya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan istilah birrun dan hasanun, dan apa yang membedakannya? Kalau birrun, dia bentuk perbuatan baiknya itu, bentuk ketaatannya itu hanya kepada Allah. Ya, artinya efek dari perbuatan baik itu lebih besar kepada Allah. Sedangkan hasanun ini impactnya atau efeknya itu kepada makhluk dan Tuhan. Nah, makanya kan birrun, ada juga orang menggunakan birrul walidain namanya kan. Apa artinya? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di sini wabil walidaini ihsan. Kata ihsana di sini kalau dalam ilmu nahwu dia menggunakan isim masdar dari kata hasana yuhsinu ihsanan. Ya. Hasana yuhsinu ihsanan, yang berarti perbuatan baik. Nah, sehingga ketika kita masih memiliki kedua orang tua, maka hendaklah kita berbuat baik selagi hidup. Nah, perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak hanya berlaku ketika beliau masih hidup saja. Status kita sebagai seorang anak tetap berlanjut, baik dari sebelum kita lahir sampai setelah lahir, apalagi hatta sampai orang tua kita sudah meninggal. Status anak itu tidak pernah lepas. Makanya sebenarnya ya semua kita paham kan, candaan yang bilang nanti dicoret dari kakak itu, ya, itu kan cuma candaan saja. Tapi status orang anak mau dicoret dari kakak ke, mau dicoret dari muka bumi ke, ya kalau dia lahir dari seorang rahim ibu ya tetap aja sebagai anaknya seorang ibu. Nah, kecuali kalau anda atau kalau kalian itu lahir dari batu, lahir dari tiba-tiba muncul dari tanah, nah itu baru ya. Nah, jadi seperti itu. Turun dari langit. Ya, turun dari langit. Ada yang begitu? Nah, berikutnya dijelaskan dalam Al-Qur'an, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin. Maka jangan sekali-kali kita mengacuhkan atau menelantarkannya atau melawan perintahnya dengan mengatakan fala taqul lahuma uff. Kenapa tak dikatakan saja di dalam Al-Qur'an biar kelihatan Indonesia banget gitu kan? Ya, karena orang Arab kalau untuk mengatakan dia aduh gitu, dia nggak bilang aduh, dia nggak bilang dan dia nggak bilang tapi
kata. Nah, kalau kita di Indonesia kalau kita itu kan kayak orang niup kan? Nah, kan kita kan ya di Indonesia kayak orang niup kalau itu. Nah, sehingga kita kalau dalam nanti ketika suatu saat kita diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga orang tua kita, layaknya kita dijaga dulu, maka jangan ditelantarkan. Perhatikan beliau sebagaimana kita dulu ketika kita kecil diperhatikan. Makanya dalam Al-Quran itu kalau kalian sering baca surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Nah, itu. Jadi kita ketika semakin berlanjut usia maka nunakkishu fil khalqi, kita dikurangi bentuk penciptaan kita. Yang awalnya dulu mungkin kelihatan cantik, ketika sudah tua kelihatan berikutnya. Yang kelihatan dulu pas masih bajang, pas masih muda, shampoo-nya setiap waktu sampai kelihatan mengkilat rambutnya. Ketika sudah berlanjut usia sudah berbeban, ya kan? Ketika dia masih muda, dia bisa sehat secara jasmani maupun rohani, maka ketika sudah tua jangan sampai heran kenapa dia tiba-tiba batuk, tiba-tiba hipertensi, tiba-tiba komplikasi jantung dan sebagainya, ya karena memang begitu penciptaannya. Nah, makanya kita nanti ingat-ingat dirinya dulu waktu kita masih kecil. Jadi dulu kan kita kalau nggak tahu apa-apa dikit-dikit, Bu, apa itu? Kita mau makan, Ibu makan. Ketika kita buang air, Ibu, kita bilang gitu kan? Ketika sudah tua nanti, ya layaknya kita menggunakan pampers nanti ketika kita masih kecil dan kita tidak memiliki banyak pengetahuan, maka ketika kita sudah tua, begitu juga ingatan-ingatan kita sudah mulai kurang dan lain sebagainya. Itu menunjukkan munakkis fil khalqi, kita dikurangi penciptaannya. Nah, jadi kalau diberikan kesempatan oleh Allah untuk merawat kedua orang tua kita ketika bila sudah tua, maka sejatinya kalian itu sedang mempersiapkan posisi kalian di surga. Banyak dulu kan pernah itu viral di di kisah, wallahu alam benar apa tidak kisahnya, pernah viral di Facebook dulu. Ada 3 orang anak yang memperebutkan orang tua, hak asuh orang tuanya. 3 orang anak memperebutkan hak asuh orang tuanya. Seakan-akan mereka memperebutkan surga. Kita apalagi tahu diri anak sematawayang, misalnya ya jangan merasa acuh kepada kedua orang tuanya. Wala tanharuma, nah jangan kalian bentak beliau. Nah ini kan kita ini ketika jiwa-jiwa muda ini memang seringkali semangatnya itu, spiritnya itu salah tempat. Orang kalau mau teriak-teriak kan ke orang yang budak, orang yang nggak dengar gitulah. Ini teriaknya sama orang tuanya yang sehat, lahir batin sehat, tapi neriaknya itu kayak neriak orang yang berada 1 kilo dari rumahnya, ya kan? Nah, apalagi kita kan kalau jiwa muda itu selalu tidak pernah mau salah di depan orang tua. Perbuatannya harusnya benar terus gitu, pembelaannya entah mati-matian gitu. Jadi tidak boleh kita membentak kedua orang tua. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah dan ngomonglah sama orang tua kita dengan kata-kata yang baik. Waqfid lahum janahad dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya minar rahmah, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dan berdoalah kepada Allah. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah, orang yang tidak mendoakan kedua orang tuanya setiap selesai sholat, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, rezekinya sempit. Yang kedua, hidupnya susah. Yang ketiga, penderitaannya tidak berhenti. Ya, artinya dia akan terus menderita kalau kita tidak mendoakan kedua orang tua. Makanya ya setiap kali kita mau berdoa kepada Allah, dahulukan doa untuk orang tua dulu sebelum permintaan kita yang banyak-banyak.
takutnya kalau kita berdoanya itu minta apa yang kita mau, nanti ujung-ujungnya lupa kita mendoakan kedua orang. Kenapa ya? Sudah lelah kita ngomong, soalnya kan sudah banyak kita sebut-sebut doa-doa kita. Tapi usahakan sebelum kalian meminta doa kepada Allah untuk hajat-hajat kalian, maka dahulukan untuk kedua orang. Sampai sini paham? Paham, insyaallah. Baik. Berikutnya silakan kalian diskusikan. Saya akan bagi menjadi dua kelompok. Untuk mendiskusikan materi yang sudah kita pelajari tadi. Nanti barangkali jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di masing-masing teman-temannya, didiskusikan dulu. Nanti selebihnya jika ada yang masih belum jelas jawabannya, silakan ditanyakan kepada saya. Baik, silakan untuk kelompoknya. Ya, kelompok satu ke sana. Nanti yang dua yang di sebelah sana. Ya, silakan. Digeser aja. Ya. Diangkat aja mejanya. Biar kelihatan kayak diskusi yang di sana, putar mejanya ke sini. Artinya. Jangan disorot tadi. Kita akan mulai ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Ya, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua, baik ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal dunia, sama sebenarnya. Kewajiban kita yang pertama yaitu mendoakan. Mendoakan itu hal yang wajib. Itu hal yang wajib. Nah, yang kedua, kita harus menjalankan amanah orang tua kita. Kalau misalnya dulu sebelum kalian masuk di sini atau pas kalian masuk di sini, orang tua kalian bilang, nanti silakan sekolah tinggi-tinggi, jangan putus, harus selesai S1 S2-nya misalnya. Lalu tiba-tiba belum sampai sana mimpi hajat orang tua kalian dikabulkan, tiba-tiba pas naik kelas 3 meninggal misalnya kan. Maka kewajiban kalian adalah menjalankan amanah yang diperintahkan tadi. Meskipun itu bukan bentuk wasiat. Nah, yang ketiga, kalian itu kalau misalnya berbuat baik bisa meniatkan kebaikan yang kalian lakukan itu untuk kedua orang tua. Karena apa? Karena kebaikan yang kalian lakukan mengalir juga pahalanya untuk kedua orang tuanya. Makanya kan termasuk di antara dalam sebuah hadis dijelaskan bila mata ibnu Adam yanqata amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam itu meninggal, manusia itu meninggal, maka terputus seluruh amal ibadahnya atau perbuatannya kecuali tiga. Di antara salah satu kan ada kan sedekahul jariyah, au ilmin yantafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang pertama sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini ya bisa kalian bersedekah dengan niat untuk orang tua sudah meninggal dunia. Kan biasa tuh hari Jumat kan banyak tuh kan dibacain orang yang menyumbang pada hari itu. Nah, berikutnya ilmu intafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang kalian ajarkan kepada orang. Nah, kalau di sini kan tentu tidak hanya sekedar jadi guru saja, ya.
Artinya kalian misalnya ketemu sama orang di jalan atau lagi ibadahnya di luar, tiba-tiba kalian lihat ada orang yang salah dalam praktek sholatnya, misalnya kalian tegur, diperbaiki sholatnya dengan apa yang kalian sampaikan, maka mendapatkan pahala itu. Pahala yang terputus selagi dia tetap melaksanakan perintah sholat itu. Yang terakhir adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Dari hadis ini pada poin yang ketiga bisa kita pahami secara gampang. Orang yang tidak mendoakan kedua orang tuanya maka dia bukan termasuk anak yang soleh. Kalian tetap mendoakan kedua orang tuanya. Berapa kali sehari? 5 kali setiap waktu. Setiap waktu. Ya, jadi harus mendoakan kedua orang tuanya ya. Karena kenapa? Karena pintu kebahagiaan kita sebagai seorang anak itu ketika orang tua kita itu ridho dengan apa yang kita tuntut, apa yang kita cari, apa yang kita lakukan. Makanya kalian kalau misalnya merasa diri kayak sulit hidupnya ya tinggal menghubungi orang tua. Kalian susah belajarnya, susah pahamnya ya mohon doa kepada kedua orang tua. Jadi jangan kita kalau misalnya nelpon orang tua pas lagi minta uang gitu kan. Biasanya kan begitu. Jangan hanya pas minta uang baru nelpon ke orang tua. Ketika ikut lomba, sebelum ikut lomba telepon orang tuanya. Jadi dengan cara seperti itu Allah bukakan pintu kemudahan yang lain. Pintu rezeki dimudahkan, pintu keberkahan dimudahkan, pintu motivasi untuk belajar dimudahkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Paham ya? Kelompok 1. Oke. Kelompok 2 ada yang bertanya? Saya Ustaz. Oke. Bagaimana dengan anak yang terlahir di luar nikah? Pantas tidak orang tuanya dihormati? Ya. Bagaimana dengan anak yang lahir di luar nikah? Apakah orang tuanya pantas untuk Dihormati. Iya. Jangankan yang lahir di luar nikah. Kalau seandainya ada seorang anak orang tuanya itu kafir, tetap wajib hukumnya dia menghormati orang tuanya. Bukan karena status kafirnya, status dia sebagai seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Maka seperti yang tadi, meskipun dia lahir dari rahim seorang perempuan yang katakanlah hubungan gelap misalnya, ya. Ketika dia lahir tapi tidak jelas orang tuanya yang laki siapa, misalnya begitu, atau lahirnya di luar pernikahan misalnya, maka kewajiban dia sebagai seorang anak meskipun dia lahir dari rahim seorang ibu yang melakukan hubungan gelap, maka tetap dia harus menghormati orang tuanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalian baru tidak hormat kepada kedua orang tua kalau kalian itu lahir dari batu, lahir dari tiba-tiba muncul dari tanah, dan sebagainya. Nah, seperti itu baru tidak diwajibkan. Tapi kalau kita memiliki orang tua, kenapa kita harus hormat kepada kedua orang tua meskipun beliau misalnya katakanlah orang kafir misalnya? Masalahnya jasa-jasanya kepada kita dari sejak alam rahim sampai alam dunia itu nggak bisa dihitung. Susahnya beliau ketika kita masih di dalam perut. Susah loh orang tua kita ketika ketika konsultasi ke dokter kandungan, dokternya bilang ini anaknya kurang berat katanya gitu kan. Susah loh orang tuanya. Atau susah juga orang tuanya, ini kelebihan bobot nih anaknya bu katanya gitu kan. Susah juga. Jadi pengorbanan orang tua itu yang membuat kita wajib hukumnya kita menghormati kedua orang tua. Baru tidak wajib ketika ada perintah orang tua yang perintah tersebut merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang tuanya bilang, "Nak, ayo ikut ke gereja yuk." Misalnya gitu kan. Baptis sama saya, misalnya gitu kan. Nah, baru tidak usah diikuti. Jadi ya syukur-syukur kita terlahir dari seorang muslim, ya orang tua yang meskipun sebenarnya Islam kita ini yang mirip-mirip Islam KTP lah. Cuma kan istilahnya itu ideologi kita itu kan bukan terlahir dari ideologi yang muslim 100%, tapi karena biologis, karena orang tua Islam makanya kita Islam. Iya. Beda kalau orang Barat, apalagi mualaf. Meskipun mereka lahir dari keluarga yang non muslim, tapi mereka betul-betul namanya mencari hidayah. Nah iya, coba nanti kalian searching di YouTube
ada debat-debat di pinggir-pinggir jalan itu biasa kayak kalau di sini tuh kayak Car Free Day gitu kan. Itu ada tokoh-tokoh mualaf itu yang tokoh-tokoh mualaf center namanya. Itu beliau yang menerima tantangan dari orang-orang, dari orang ateis yang nggak punya Tuhan atau yang nggak mengakui Tuhan atau dari orang kafir itu berdebat tentang Islam. Iya. Termasuk Zakir Naik juga termasuk. Ya. Jadi mereka itu menjadi kebenaran langsung. Mereka nggak percaya. Mereka langsung diajak ke masjid. Kalau nggak percaya silakan ke masjid. Jadi itu menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Meskipun orang tua kita kafir, tetap dalam Islam itu diwajibkan untuk menghormati orang tua kita. Hanya semata-mata karena besar jasanya kepada kita sebagai seorang anak. Sampai di sini paham? Jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini sebagai penguat untuk kita semua bahwa selagi orang tua kita masih ada, maka wajib hukumnya dihormati agar penyesalan tidak datang di belakang hari. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita tutup dengan doa pengharapan majelis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.